Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali pokok bahasan selanjutnya, yaitu inverse fungsi eksponen, logaritma, dan fungsi nilai mutlak. Saya mulai dari inverse fungsi eksponen. Misalkan fx sama dengan a pangkat x. Ini syarat dan ketentuannya sama di fungsi eksponen. Maka f inverse-nya yaitu logaritma x dengan basis a. Nah, kita tahu kalau A dipangkatkan X, ini hasilnya selalu lebih besar dari 0. Maka dengan demikian, domain dari F inverse nanti X lebih besar dari 0. Terpenuhi dari syarat logaritma. Nah, dari mana asalnya? Kita bisa misalkan di sini. Karena ini inverse dari F, maka F bundaran F inverse sama dengan fungsi identitas X. Sehingga A pangkat F inverse sama dengan X. Nah, silakan ini dioperasikan, masing-masing dilogaritmakan, gunakan sifat-sifat logaritma, maka F inverse X sama dengan logaritma X dengan basis A. Kemudian, sebagai contoh di sini, saya ambil yang sederhana, Fx sama dengan 2 pangkat X. Jadi nanti F inverse-nya yaitu 2 log X, atau log X dengan basis 2. Domainnya bagaimana? Ya, X lebih besar dari 0. Oke, nggak ada masalah. Nah, gambarnya seperti apa? Ini bisa kita lihat. Ini gambar kurva 2 pangkat X. Jadi, nilai ringnya selalu lebih besar dari 0. Kemudian, ini inverse-nya. Jadi, logaritma X dengan basis 2. Lihat terhadap garis Y sama dengan X. Ini simetris. Kemudian, untuk inverse fungsi logaritma. Jadi kalau sekarang dibalik, fx-nya sama dengan logaritma x dengan basis a. Ini syarat dan ketentuannya, domain dan ringnya, lihat di bahasan tentang logaritma. Nah, nanti f inverse-nya sama dengan a pangkat x. Domainnya, karena ini hasilnya ringnya berupa bilangan real, maka domain f inverse-nya dari fungsi eksponen ini yaitu bilangan real. Nah, dari mana kita peroleh nilai F inverse? Sama seperti sebelumnya, gunakan. Karena ini inverse dari F, maka berlaku F bundaran F inverse sama dengan X. Sehingga logaritma F inverse dengan basis A, ini sama dengan X. Jadi F inverse-nya sama dengan A pangkat X. Nah, sebagai contoh, di sini sama, kita ambil kebalikan dari yang tadi. Jadi kalau fx sama dengan logaritma x dengan basis 2. Nah, ini ternyata inverse-nya ya berupa fungsi eksponen yang tadi, kebalikan dari yang tadi. Jadi sama dengan 2 pangkat x. Domainnya sekarang dibalik, x-nya bilangan real. Kurvanya seperti apa? Ya sama saja, hanya sekarang dibalik yang diketahui fungsi logaritmanya. Nah, inverse-nya tadi di sini sama seperti sebelumnya, yaitu fungsi eksponen. Nah, ini 2 pangkat X, di sini logaritma X dengan basis 2. Jadi kedua fungsi ini saling inverse. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi nilai mutlak. Saya ambil di sini fungsinya fungsi linear. Misalnya fx sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b. Maka nanti f inverse-nya yaitu sama dengan x min b per a atau min x min b per a. Nah, dari mana ini asal-usulnya? Pembuktiannya seperti ini. Ingat tentang pengertian nilai mutlak yang dulu. Sehingga kalau kita substitusikan, maka berlaku a f inverse x ditambah b, nilai mutlaknya sama dengan x. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, karena ring dari nilai mutlak ini selalu lebih besar sama dengan 0, ini bisa dikuadratkan. Sehingga kita peroleh f inverse x-nya diperoleh yang satunya x min b per a, yang satu lagi min x min b per a. Jadi
domain dari F inverse nanti X lebih besar sama dengan 0. Sebagai contoh, oke, di sini kalau kita disuruh menentukan inverse dari F, yaitu nilai mutlak 2X dikurang 1. Nah, di sini A-nya 2, B-nya min 1. Maka F inverse-nya, yang pertama X tambah 1 dibagi 2, kemudian yang kedua, min X plus 1 dibagi dengan 2. Domainnya X lebih besar sama dengan 0. Kalau kita perhatikan kurvanya di sini, nah di sini hati-hati tadi, karena domain yang merah ini grafik nilai mutlaknya, kemudian ini garis Y sama dengan X yang hijau. Lihat untuk domain yang lebih besar dari 0. Jadi ini yang hijau ini cerminan dari yang merah terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau merahnya di sini, cerminnya di sebelah sini. Jadi kalau di sini setengah koma 0, maka di sini 0, setengah. Jadi puncaknya jadi kebalikannya. Nah ini dari sumbu Y ke kanan. Karena tadi domainnya X lebih besar dari 0. Nah ini yang X plus 1 ditambah 2. Yang satu lagi, yang di sini min X tambah 1 dibagi 2. Nah itu cara memperoleh inverse fungsi dengan persamaan fungsi-fungsi tertentu, mulai dari yang linear sampai ke yang fungsi nilai mutlak. Nah, nanti sudah barang tentu bentuknya kalau di dalam soal tidak seperti sesederhana itu. Nah, ini ada beberapa latihan soal, silahkan. Di sini ada fungsi eksponen, silahkan cari inverse-nya, kemudian cari nilainya. Ini juga ada fungsi komposisi, ada yang linear sama kuadrat, ada yang bentuk rasional, irasional. Ini irasional dalam bentuk akar, ini yang rasional dalam bentuk pecahan. Silahkan nanti dicoba. Demikian materi untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.